wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiasa Humaira dengan NIM E105123102 dari Prodi Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi politik menurut para ahli, yaitu menurut Harold de Lasswell mendefinisikan komunikasi politik ini sebagai siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Definisi ini merupakan bagian dari model komunikasi Lasswell yang menyoroti 5 elemen utama dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama siapa atau who. Di sini menjelaskan komunikator atau aktor politik, misalnya pemimpin, partai, dan media. Yang kedua ada mengatakan apa atau say what. Di sini berisi isi pesan politik, misalnya kampanye, kebijakan, dan propaganda. Yang ketiga yaitu adalah melalui saluran apa atau in which channel. Di sini media yang digunakan TV, media sosial, debat publik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kepada siapa atau to whom, audience atau khalayak sasaran pemilih, masyarakat umum, kelompok tertentu. Yang keenam yaitu ada dengan dampak apa atau with what effect. Ini menjelaskan efek atau pengaruh pesan terhadap audiens seperti dukungan, perubahan, sikap, partisipasi politik. Implementasi komunikasi politik dalam praktiknya yaitu yang pertama adalah dalam kampanye politik. Di sini kandidat menggunakan media sosial seperti TV atau debat untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada pemilih, dan pesan disesuaikan dengan target audiens. Misalnya pemuda lebih banyak digunakan atau dijangkau lewat media sosial. Yang kedua yaitu adalah propaganda atau dan framing media. Di sini partai atau pemerintah menyusun narasi tertentu untuk memengaruhi opini publik. Media dapat membingkai suatu isu secara positif atau negatif untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Yang ketiga yaitu ada komunikasi pemerintah kepada publik. Di sini presiden atau pejabat negara menyampaikan kebijakan melalui pidato, konferensi pers, atau media sosial. Dan juga strategi komunikasi digunakan untuk membangun citra dan mendapatkan kepercayaan publik. Yang keempat yaitu gerakan sosial dan aktivisme politik. Di sini kelompok masyarakat menggunakan komunikasi politik untuk mengadvokasi isu, misalnya seperti demonstrasi, petisi online. Dan juga media sosial memainkan peran penting dalam menyebarluaskan pesan dan menggalang dukungan. Jadi dengan memahami komunikasi politik menurut Harold de Lasswell ini, kita bisa melihat bagaimana komunikasi ini memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan dinamika politik di masyarakat. Yang kedua yaitu teori komunikasi politik menurut David Easton. Di sini mendefinisikan komunikasi politik ini sebagai bagian dari sistem politik yang berfungsi untuk mengalirkan informasi antara pemerintah dan masyarakat dalam teorinya. Komunikasi politik menjadi mekanisme utama yang memungkinkan masyarakat menyampaikan tuntutan dan dukungan, sementara pemerintah merespon dengan kebijakan dan keputusan. Konsep komunikasi politik dalam teori David Easton ini mengembangkan teori sistem politik yang terdiri dari input atau masukan, tuntutan atau demands, dan juga di sini keinginan atau kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah, misalnya tuntutan kenaikan upah atau kebijakan lingkungan, dukungan atau support. Di sini bentuk legitimasi atau persetujuan masyarakat terhadap sistem politik. Misalnya partisipasi dalam pemilu, membayar pajak, kepatuhan terhadap hukum, dan juga proses konversi seperti conversion proses. Pemerintah atau lembaga politik mengelola tuntutan dan dukungan menjadi kebijakan atau keputusan politik. Komunikasi politik berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dan pemerintah melalui media, partai politik, dan kelompok kepentingan. Dan yang kedua yaitu output atau pengeluaran. Komunikasi politik di sini kebijakan yang dihasilkan sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat, lingkungan atau environment, faktor sosial, ekonomi, budaya, dan internasional yang memengaruhi sistem politik dan komunikasi di dalamnya. Feedback atau disebut dengan umpan balik. Ini reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
Jika kebijakan ini diterima, legitimasi pemerintah meningkat, dan jika ditolak bisa terjadi protes atau tekanan politik. Implementasi komunikasi politik dalam kehidupan nyata. Pemilu dan kampanye politik masyarakat di sini menyampaikan aspirasi mereka dengan memilih kandidat atau partai yang sesuai dengan kepentingan mereka. Politisi menggunakan media untuk menyebarkan visi, misi, dan program kerja mereka. Peran media dalam politik di sini, media massa menjadi saluran utama komunikasi politik, baik untuk menyampaikan kebijakan pemerintah maupun sebagai alat terhadap kritik kebijakan yang ada. Demonstrasi dan aksi sosial untuk komunikasi politik, di mana masyarakat secara kolektif menyuarakan aspirasi atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Debat publik dan dialog politik. Pemerintah menggunakan komunikasi politik untuk menjelaskan kebijakan dan menggalang dukungan dari masyarakat. Forum diskusi, debat publik, dan jajak pendapat digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Lobby dan advokasi oleh kelompok kepentingan organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi dan lobby politik menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk memengaruhi kebijakan publik. Sekian dari saya untuk pemahaman komunikasi politik menurut dua para ahli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.